Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Farida Kusumadewi dari kelompok PPL Daring 2. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit pengetahuan kepada teman-teman semua mengenai back office. Apa itu sih back office? Back office merupakan karyawan yang menempati posisi pekerjaan yang tidak berinteraksi langsung dengan nasabah. Tanggung jawab seorang back office itu mengelola laporan-laporan atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan nasabah. Eh, kemudian eh, Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit simulasi bagaimana sih seorang back office melaporkan pelaporan melalui aplikasi Slick Client ke OJK. Nah, untuk Slick sendiri itu sudah diatur pada POJK ya teman-teman. Ini peraturannya. Kemudian manfaat informasi debitur Slick itu salah satu manfaat untuk kreditur itu efisiensi dalam operasional pengelolaan kredit, dan bagi debitur mendorong debitur untuk menjaga reputasi kredit atau pembiayaan. Prinsip pelaporan sendiri ada 6. Salah satunya, pelapor wajib menyiapkan data laporan rutin dalam bentuk text file, memproses data menggunakan aplikasi Slick Client, dan menyampaikan hasil proses tersebut kepada OJK. Ini struktur data laporan karena saya mengambil contoh dari data laporan BPRS Arta Mas Abadi. Jadi untuk kategori BPRS itu tidak mempunyai segmen data surat berharga, irrevocable LC, dan bank garansi. Kemudian struktur nama file, kode jenis pelapor, kode pelapor, tahun, bulan, kode segmen, urutan. 0104 merupakan kode jenis pelapor. 620100 kode pelapor, 2020 tahun. Kemudian 08 bulan, A01 merupakan kode segmen, 1 merupakan urutan. Struktur file per segmen itu seperti ini, data yang akan dilaporkan ya. Untuk data detail data D, itu ada nomor SIF dan juga identitas atau sandi, diisi sandi, KTP, atau password. Nah, untuk pada detail D ini, pengisian nama itu harus sesuai identitas dan tidak boleh ada huruf karakter ataupun angka di belakang nama, karena itu nanti akan mempersulit data yang akan dilaporkan. Kode untuk operasi datanya itu ini dipilih sesuai dengan kebutuhannya ya teman-teman. Kemudian beranda aplikasi Slick Client untuk bisa masuk ke aplikasi Slick Client itu sendiri, teman-teman yang pertama masukkan user ID dan password. Setelah itu akan masuk pada ini nih, pelaporan Slick Client. Hal yang pertama teman-teman lakukan yaitu klik browser ini untuk memilih file teks yang telah disiapkan. Ini contohnya, ini berupa file-file teks. Nah, teman-teman bisa memilih nih mana file yang akan dilaporkan. Setelah itu akan ada validasi error. Untuk validasi error sendiri, data-data yang error itu akan ada warna merah. Nah, dari warna merah ini akan dijelaskan pada ini, di samping ini. Ini penjelasan merupakan hasil error validasi atau data yang error tadi. Untuk perbaikan validasi itu ada 3. Ini mempelajari kesalahan berdasarkan pada file yang error, melakukan perbaikan file teks, kemudian melakukan proses ulang validasi dan mengirimnya kembali. Validasi dan pembentukan file kirim sukses itu seperti ini tampilannya. Mohon maaf kurang jelas. Ini kemudian aplikasi memberikan informasi file kirim terbentuk, ini bisa dilihat di sini. Kemudian pengiriman laporan itu ada 2 cara. Yang pertama, mengirimkan laporan langsung dari aplikasi Slick Client. Yang ini nanti akan langsung ke server OJK. Nah, teman-teman bisa checklist di sini. Nah, ini proses nih apabila ingin mengirimkan laporan langsung ke server OJK. Kemudian yang kedua melalui web Slick, http://slick.ojk.co.id. Kemudian biasanya seorang back office akan memasukkan user ID, password, dan kode, kemudian masuk. Setelah itu akan ada menu selanjutnya berupa penyampaian laporan. Setelah upload file,
upload file. Ini merupakan untuk mengupload file ya. Ini upload file. Nanti akan muncul seperti ini file-file yang akan diupload. Untuk pemantauan laporan sendiri itu bisa dilihat pada aplikasi Webslick melalui menu-menu pemantauan situs laporan, status laporan. Setelah itu bukti kirim laporan, seorang back office akan menerima bukti kirim laporan setelah file laporan diterima dari OJK. OJK akan menerima bukti kirim ke alamat email sesuai dengan user ID pengirim laporan atau dapat diperoleh dari aplikasi Webslick. Setelah itu tanda terima laporan akan ada dua status, yaitu status sukses dan validasi sukses sebagian. Nah, untuk kategori validasi sukses sebagian itu ada beberapa data atau ada beberapa data yang error dan itu harus dilakukan perbaikan. Nah, setelah melakukan perbaikan nanti data tersebut dikirim kembali nih ke Slick, ke Webslick atau dikirim kembali. Terus setelah itu hanya data yang error saja yang dikirim dan yang sudah diperbaiki. Data error diperbaiki kemudian dikirim lagi. Hanya data itu saja, bukan untuk data keseluruhan ya teman-teman. Nah, untuk permintaan informasi debitur itu ada 5. Pihak yang dapat meminta informasi debitur, pelapor sendiri itu dari bank, debitur, LPIP, dan pihak lain. Nah, untuk permintaan informasi debitur, ini menunya, ini menu ide permohonan informasi debitur. Kemudian, jika kalian meminta informasi debitur, ini hal yang pertama harus kalian lakukan yaitu mengisi kode registrasi permintaan. Ini diisi. Kemudian tujuan kalian meminta informasi debitur itu apa? Ini dipilih salah satu ya teman-teman. Setelah itu isi nomor identitas debitur. Ini bisa nomor KTP, nomor identitas lengkap, nomor KTP. Kemudian kombinasi data debitur yang akan dimintakan informasi. Isi nama debitur sampai dengan pada nomor NPWP. Kemudian input sesuai angka dan cari. Ini angka ini di input terus cari. Untuk setelah itu simpan data, kemudian akan ini berkas hasil permintaan indepnya. Ini merupakan berkasnya ya teman-teman. Ini berkas. Ini merupakan kode register. Ini kode registernya. Kemudian ini dicetak dan setelah itu diinstal pada aplikasi IDEP Viewers. Cetak info IDEP-nya ini ya. Nah, setiap membuka IDEP setiap membuka IDEP akan meminta satu password. Ini dimasukkan passwordnya untuk setiap pembukaan hasil permintaan IDEP ya. Harus memasukkan password ya teman-teman. Kemudian cara membaca informasi debitur. Pada kali ini saya memakai NPWP. NPWP di sini ada data informasi pencarian dan menggunakan NPWP, terus data pokok debitur. Nah, untuk cara baca informasi debitur menggunakan NPWP ini ada pemilik pengurus. Untuk pemilik pengurus ini hanya untuk pengusaha atau badan usaha dan tidak untuk individu maupun perorangan ya. Dan ini hanya untuk badan usaha aja teman-teman. Nah, ini dari sini akan ada ringkasan fasilitas yang akan didapat dari bagi debit sampai dengan pada kualitas terburuk yang pernah didapatkan. Untuk cara baca informasi debitur, yang pertama ini ada bagi debit besar sisa pokok pinjaman. Ini di sini. Kemudian yang kedua ada kualitas atau jumlah hari tunggakan. Ini kode kualitas kredit atau pembiayaan dari lancar sampai dengan pada macet. Kemudian cara informasi debitur IDEP. Yang ketiga ada pari passu. Apa sih pari passu? Status pari passu akan terisi ya apabila agunan digunakan lebih dari satu fasilitas pada satu kreditur. Kemudian ada nilai agunan. Ada nilai agunan berdasarkan penilaian kreditur.